Pemirsa, petugas terus berjaga di gerbang tol Bitung Tangerang, Banten untuk menindak pengendara yang nekat mudik. Kendaraan yang kedapatan hendak keluar kota diputarbalikkan. Hari ini situasi di gerbang tol Bitung Tangerang, Banten ramai lancar. Petugas terus berjaga untuk memeriksa setiap pengendara yang melintas. Seluruh mobil diwajibkan membuka kaca saat melewati gerbang tol. Hal ini untuk melihat jumlah penumpang di dalam mobil, apakah melanggar ketentuan PSBB atau tidak. Selain itu, pengendara yang kedapatan hendak menuju luar daerah diputarbalikkan ke daerah asal. Dan pemirsa, di hari ke-12 penerapan aturan larangan mudik, petugas masih berjaga di sejumlah lokasi penyekatan pemudik, salah satunya di tol Bitung Tangerang, Banten. Masih tinggikah jumlah pelanggar hari ini? Kita tanyakan langsung dengan rekan Armalina yang kini berada di tol Bitung. Armalina, masih tinggikah angka pemudik yang diputarbalikkan hari ini? Ya, Anissa dan juga April, hingga hari ini masih terdapat sejumlah kendaraan yang melakukan pelanggaran terkait adanya peraturan larangan mudik lebaran di tahun 2020. Di mana untuk di tol Bitung Tangerang ini tersendiri, dari data yang kami dapatkan, sejak tadi pagi hingga sore ini tercatat terdapat 92 kendaraan yang masih melanggar. Dan diantaranya ini adalah kendaraan seperti bus, elf, dan juga kendaraan pribadi. Namun memang untuk jenis kendaraan yang masih melakukan pelanggaran ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan tadi kami juga sempat melihat begitu saat sejumlah kendaraan yang didapati oleh petugas yang berjaga di sekitar yang berindikasi akan melakukan perjalanan mudik yang menuju ke arah Merak, yaitu melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera. Ini akhirnya diminta untuk mengambil lajur kiri yang yaitu menuju ke pintu keluar tol Bitung, yang diminta untuk berputar balik kembali ke Jakarta. Memang untuk lajur di tol Bitung ini sendiri tepatnya di kilometer 26 sudah dipersempit, yang semulanya berjumlah 4 lajur saat ini hanyalah 3 lajur. Dan bagi kendaraan yang akan melintas di kilometer 26 ini tadi juga diminta untuk membuka kaca mobil agar dilihat oleh petugas apakah di dalam kendaraan tersebut berindikasi akan melakukan perjalanan mudik atau tidak. Dan bagi kendaraan pribadi yang masih tetap harus melanjutkan perjalanan ke arah Merak ini, sejumlah kendaraan diminta untuk menunjukkan KTP ataupun surat dinas kantor yang memang masih diperbolehkan untuk bekerja dan kantornya mengarah ke wilayah Merak dan juga ke arah sekitarnya. April dan juga Anissa. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari tol Bitung Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali, Armalina. Pemirsa, petugas gabungan memeriksa mobil pribadi dan truk di gerbang tol Padalarang, Jawa Barat untuk mengantisipasi pemudik yang akan pulang kampung di masa larangan mudik. Sejumlah kendaraan yang membawa pemudik diminta untuk memutar balik. Bapak memasuki wilayah yang PSBB dan itu tidak boleh untuk sementara waktu, ya Pak ya. Jadi mau tidak mau Pak, putar balik aja dulu. Ya. Pemudik ini dipaksa putar balik ke kota asal mereka karena terjaring titik pemeriksaan tol Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemudik ini rencananya akan pulang ke daerah Jawa Tengah. Truk dan mobil box pengangkut barang juga diperiksa mengantisipasi pemudik yang menggunakan berbagai modus untuk mengelabui petugas. Untuk beberapa modus yang kita laksanakan, temuan dari beberapa wilayah, kita laksanakan di sini. Contoh, kita akan laksanakan pemeriksaan terhadap mobil-mobil pick up yang disamarkan seolah-olah mengangkut barang atau buah-buahan, itu kita periksa. Dan juga satu lagi modus dengan mereka menggunakan untuk mudik ini box. Jadi kita akan periksa setiap box yang dicurigai mengangkut pemudik, demikian. Setiap pengemudi dan penumpang mobil yang terjaring razia dicek suhu tubuhnya oleh petugas. Operasi penyekatan wilayah dilakukan aparat gabungan polisi, TNI, dan Dinas Perhubungan di sejumlah titik. Di antaranya di tol Padalarang dan wilayah perbatasan.
Hal ini dilakukan untuk mencegah pemudik melanjutkan perjalanan ke kota tujuan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, guna memberikan efek jera, petugas wilayah perbatasan di Citeras, Lebak, Banten memberlakukan hukuman squat jam bagi warga yang tidak mengenakan masker. Pengemudi yang tidak bisa menunjukkan surat jalan juga diminta untuk memutar balik. Sejumlah warga yang kedapatan tidak mengenakan masker dihukum squat jam saat terjaring razia di posko kesehatan Citeras, Lebak, Banten yang berbatasan langsung dengan Rangkas Bitung. Setelah dihukum squat jam sebanyak 5 kali, mereka diberikan masker. Karena tidak pakai masker. Oh, untuk ini mencegah ini tahu nggak udah diwajibkan pakai masker? Tahu. Kenapa nggak pakai masker dan helm? Rasa kotor. Kotor ya? Maskernya iya, cuma ada 2 kemarin dari Pasar Rangkas. Sejak 3 minggu terakhir, para pengendara yang memasuki kota Rangkas Bitung diperiksa satu persatu oleh petugas. Hingga kini masih banyak pelanggar yang tidak mematuhi aturan PSBB dan larangan mudik. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, virus corona bisa dengan mudah ada di sekitar kita, salah satunya melalui uang. Karenanya Babinsa Kodim 0906 Tenggarong telah mengembangkan alat sterilisasi uang sederhana. Alat sterilisasi khusus uang ini diciptakan oleh Serda Nurdin, prajurit TNI Angkatan Darat di bawah jajaran Kodam 6 Mula Warman, Kutai Kertanegara. Box sterilisasi khusus uang ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu rak pemanas dan pengatur suhu. Suhu yang berasal dari bohlam diatur hingga mencapai 80 derajat Celcius, karena virus corona akan mati pada suhu di atas 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Karena box ini mampu menghasilkan suhu hingga 80 derajat, maka virus akan mati dalam waktu 10 menit saja. Berikut ini profil sterilisasi box khusus uang yang telah kami kembangkan. Yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu rak, pemanas, dan pengatur suhu. Adapun cara pembuatannya sebagai berikut. Pertama, buat box dengan ukuran 40 x 20 x 15 cm. Setelah itu, setiap sisinya dilapisi dengan aluminium foil sebagai pemantul panas. Rangkai ketiga bohlam lampu sebagai sumber panas. Buat laci dengan dasar kasa untuk tempat uang. Yang terakhir, atur suhu pada 80 derajat Celcius. Alat ini telah diuji cobakan ke beberapa pedagang pasar di wilayah Tenggarong. Inovasi ini mendapat apresiasi tinggi dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, seperti apa alat sterilisasi khusus uang ini bekerja? Kita akan tanyakan langsung pada Komandan Kodim 0906 Tenggarong, Letnan Kolonel Infanteri Charles Aling. Selamat sore Pak Charles. Selamat sore Mbak Anissa. Pak Charles, bisa Anda jelaskan ini bagaimana awal dari ide membuat kotak sterilisasi khusus uang dan kemudian dibagikan ke pasar-pasar? Jadi ide awal dari pengembangan sterilisasi box ini tentunya berangkat dari observasi salah satu anggota kami, Babinsa kami, Serda Nurdin, di mana kerap melakukan interaksi dengan masyarakat, khususnya di pasar-pasar tradisional. Dan pada kesempatan itu ada pemikiran bahwa salah satu faktor yang paling potensial dalam penyebaran virus ini adalah melalui sarana transaksi perdagangan, yaitu uang. Sehingga muncullah ide itu. Dalam kemasan yang sudah disusun, tentunya ini berangkat dari diskusi kami, para perwira, dan tentunya dengan Babinsa untuk menyusun ini secara cermat, dan tentunya ini bisa membantu masyarakat dalam mensterilkan alat transaksi perdagangan khususnya di pasar tradisional. Baik, seberapa lama Pak membuat alat ini Pak? Sejatinya dalam pelaksanaannya tidak terlalu lama karena
latar belakang dari anggota kami juga memiliki spesialisasi elektronik dan memahami benar bagaimana menyusun bolam lampu dan menghasilkan panas. Jadi tidak lebih dari 2 hari kita bisa menyusun dalam konteksnya sederhana mungkin gitu. Baik, Pak Charles, ini inovasinya berapa lama untuk risetnya dan pembuatan dan lain sebagainya? Kalau riset sendiri kami mencoba melakukannya secara open source, bagaimana menggunakan lampu ini untuk mendapatkan suhu yang maksimal di atas standar untuk membunuh virus, bakteri, dan kuman. Dan ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 pekan. Untuk proses pembuatannya sendiri, box itu cuma hanya sekitar 2 hari sudah selesai. Baik. Pak, apakah ada rencana untuk mengkomersilkannya atau membagikan ke pihak-pihak lain, Pak, yang membutuhkan? Jujur, jadi kami berangkat untuk membantu masyarakat, pemerintah daerah, jadi tidak ada niatan kami untuk mengkomersilkan ini, tetapi di balik itu semuanya kami ingin menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Berarti akan terus diproduksi begitu ya Pak, untuk membantu sesama? Ya, kurang lebih 1 hari kita bisa memproduksi 5 box dan bisa kita distribusikan pada masyarakat. Baik, Pak Charles, apakah ini rencananya akan diperbanyak, kemudian mungkin dibagikan tidak hanya di sekitar Kutai Kartanegara, tapi juga ke wilayah lain ataupun ke provinsi lain? Jadi memang kita terkendala masalah manpower, Mbak. Jadi keinginan kita bisa semasif mungkin, namun karena keterbatasan manpower kita, jadi kapasitas kita, coverage areanya di wilayah Kutai Kartanegara. Namun apabila ada petunjuk dari pimpinan TNI untuk bisa melakukan terobosan secara serentak, mungkin bisa saja kita lakukan secara masif dengan transfer of knowledge yang sudah kita lakukan. Berarti akan ada rencana untuk transfer ilmu ya Pak ya ke wilayah-wilayah lain ya Pak ya? Betul. Sejauh ini tanggapan dari Panglima seperti apa Pak Charles? Sejujurnya kami sangat kaget dengan adanya apresiasi dan penghargaan yang disampaikan oleh Pak Panglima. Kami tidak berpikir hal itu kami dapatkan. Tetapi sejujurnya ini memberikan suatu motivasi dan dorongan yang positif bagi kami di tempat ini untuk selalu berbuat yang terbaik untuk pengabdian kami kepada bangsa dan negara. Baik, terima kasih Letkol Infanteri Charles sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.